warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat PEC. Kali ini kembali lagi di talk show PEC bersama saya, Intan Permatasari. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang kenali penyakit low vision, karena penyakit low vision bukan akhir dari pengobatan mata. Nah, teman-teman, sekarang kita bersama narasumber cantik kita, udah gabung di bawah sama dokter cantik, dokter Indawati. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Intan, Alhamdulillah kabarnya baik nih, sehat. Alhamdulillah. Bu, sekarang kan banyak tuh istilah-istilah penyakit mata yang sebenarnya sulit untuk dimengerti masyarakat kita nih, teman-teman kita, followers sahabat PJ. Nah, sekarang kita mau bahas tentang low vision nih, Bu. Nah, kebetulan kan Ibu ahlinya nih. Nah, teman-teman, Dokter Indawati ini adalah dokter spesialis mata di rumah sakit kita, spesialistik bagian refraksi dan juga low kontak lensa diri low vision. Oke, teman-teman, silakan Ibu. Intan juga mau tanya-tanya tentang apa sih sebenarnya low vision itu, Ibu? Ya. Terima kasih, Alhamdulillah ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya untuk moderator kita Intan, MC-nya, kemudian pada center yang memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi untuk teman-teman semua atau masyarakat luas mengenai low vision. Kalau tadi ditanyakan sama Intan, low vision itu apa sih? Kenapa sih dengan istilah yang kadang-kadang banyak tidak dimengerti oleh masyarakat awam? Sebenarnya low vision ini merupakan penyakit yang banyak diderita di masyarakat kita. Dari kata low, rendah, vision artinya penglihatan. Jadi di sini adalah pasien-pasien yang kita kategorikan mempunyai penglihatan yang rendah. Jadi berdasarkan definisinya, low vision itu merupakan suatu kelainan penyakit mata di mana mata tersebut sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita terapi, kita tata laksana, kita operasi, namun hasilnya penglihatannya tersebut tidak memberikan hasil yang sesuai target minimal. Artinya di sini penglihatan pasiennya kurang dari, kalau kita ukur dengan Snellen chart yang biasa diperiksa mata, itu kurang dari 20/40 atau 6/18. Di samping kurangnya tajam penglihatan yang tidak bisa dikoreksi tersebut, pasien low vision ini kita definisikan di mana dia mempunyai kelainan lapangan pandang, di mana lapangan pandangnya mulai mengecil, tidak luas ya. Kalau kita melihat dia luas, ini dia mulai mengecil dan menyempit, itu kurang dari 20%. Ditambah dengan adanya kelainan dari kontras atau persepsi untuk warnanya. Jadi di sini kalau low vision itu kita harus lihat mata terbaiknya. Jadi kita definisikan mata yang terbaiknya tidak didapatkan koreksi yang mencapai visus kurang dari 20/40, mempunyai kelainan lapangan pandang dan mempunyai kelainan dari kontras sensitivitasnya atau warnanya. Jadi tetap dilihat dari dua mata, yang terbaiknya itu yang paling jelek. Paham gitu? Itu berdasarkan definisinya. Cukup panjang untuk memahaminya ya. Ya, berarti low vision ini kita melihat potensi mata yang bisa dimaksimalkan gitu ya, Bu ya. Iya. Dan juga ya oke. Jadi kita memaksimalkan potensi mata yang tersisa. Bagaimana yang ada, yang mana sudah terjadi kerusakan atau kelainan, sehingga kita memaksimalkan yang tersisanya tersebut. Iya, oke, bagus dan mudah dimengerti ya teman-teman. Low vision bisa dibilang dengan kurangnya ketajaman penglihatan dan juga mengecilnya lapangan pandang seseorang. Contohnya nih teman-teman, maksud Ibu lapangan pandang itu adalah misalnya kita melihat foto nih. Nah, fotonya itu ada gelap di tepi-tepi fotonya. Nah, kayak gitu yang dilihat orang tuh teman-teman. Udah mengecil lapangan pandangnya, kita bisa lihat petak foto. Nah, tapi orang tuh nggak bisa ngelihat seluruhnya di matanya. Nah, gitu. Kurang lebih penjelasan dari lapangan pandang tuh kayak gitu, teman-teman.
Nah, selanjutnya Bu, bisa apa sih Bu penyebab dari low vision itu Bu? Seseorang tuh menderita low vision itu karena apa gitu Bu? Low vision ini penyebabnya bisa dari mana saja dari bagian bola mata. Artinya low vision ini merupakan keadaan terjadi akibat kelainan mata sebelumnya. Kelainan itu bisa mulai dari depan mata sampai ke bagian belakang mata. Artinya mulai dari kornea yang terdepan sampai saraf mata atau saraf di kepala, yang dimana saraf di kepala itu bisa menyebabkan penekanan terhadap saraf mata atau menimbulkan kelainan Hmm. pada saraf mata. Jadi contohnya, pasien low vision akibat dari kelainan kornea. Kornea itu Iya. biasanya ada akibat trauma, sehingga dia tidak maksimal, karena kornea ini adalah tempat yang pertama kita melihat. Sedikit Iya. kerusakan kornea, fungsi penglihatan kita menurun. Jadi mungkin karena trauma atau karena infeksi, yang kena ulkus atau infeksi, sehingga kebeningan kornea ini terganggu, sudah berubah, sehingga akan menghambat fungsi penglihatan. Sehingga dibantu pun dengan kacamata atau alat bantu yang lain tidak memberikan Hmm. pakai lensa kontak dia, pakai kacamata dia tidak memberikan perbaikan. Nah, itu juga merupakan pasien low vision dengan kriteria kemudian katarak. Katarak yang tidak tertolong dengan baik, di mana pertolongannya terlambat, menimbulkan infeksi, sehingga kerusakan dari sistem saraf atau terjadinya peningkatan tekanan bola mata, sarafnya terusak, sehingga fungsi penglihatannya tersisa segitu. Itulah low vision. Jadi glaukoma. Kemudian penyakit yang paling sering juga di masyarakat kita adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu di mana kerusakan saraf akibat tekanan akibat gula darah yang tidak terkontrol, turun Hmm. naik sehingga kerusakan saraf di retina atau retinanya, terutama kerusakannya di bagian sentral dari retina tersebut yang tempat menerima persepsi kita melihat. Nah, itu tidak Hmm. rusak, bersifat permanen, itu juga menimbulkan kelainan low vision. Jadi baik mau Iya. katarak baik pada anak-anak yang tidak, kadang-kadang ada orang tua anaknya masih bayi katarak kongenital. Iya. Oh, ini harus dioperasi loh Bu, orang tua takut. Karena anaknya masih bayi, masih operasi mata. Sehingga matanya tidak dioperasi. Sehingga jalur penglihatannya itu tidak terangsang dengan baik. Ya kalau kataraknya prosesnya cepat. Kalau kataraknya prosesnya pelan-pelan, pelan-pelan, pemutihan dari lensanya pelan-pelan, sehingga nanti kan fungsi perkembangan penglihatannya terganggu. Terjadilah mata Hmm. malas, mentok, tidak bisa melihat Iya. dengan maksimal. Sehingga dia juga Hmm. kita kategorikan low vision. Bayi lahir prematur. Jadi banyak lahir prematur yang ternyata retinanya tidak berkembang, juga bisa terjadi low vision nantinya. Albino, kita yang tidak tahu, yang kita ada orang yang kulitnya putih, albino, albinisme. Iya. Nah, itu kekurangan pigmennya, sarafnya kekurangan pigmen, retinanya, di mana Hmm. juga fungsi penglihatannya kurang baik, tidak berkembang ya, juga banyak Iya, betul pasien low betul. vision. Jadi artinya penyebab dari low vision itu bisa dari depan mata sampai ke belakang, sampai penyebab belakang tadi kita bilang saraf Hmm. kepala, pasien Iya. stroke. Pasien stroke kemudian ada pedarahan menekan untuk jalur saraf mata, saraf nervus optik. Nah, itu menekan saraf mata, terjadilah kepucat, rusak, atau pucat saraf matanya tidak bisa diberdayakan lagi. Itu juga pasien low vision. Jadi dari A sampai belakang sampai kepala bisa menyebabkan terjadinya low vision pada Low pasien. vision. Iya, Bu. Iya. Mm-mm. Wah, ternyata banyak sekali penyebab dari low vision, teman-teman. Baik itu dari Mm, kerusakan lensa, itu dari ruptur. Misalnya nih, mm, teman-teman tuh kecelakaan, terus robek, apa luka matanya kornea bagian hitamnya ini luka, mm, terus tiba-tiba meninggalkan bekas putih itu teman-teman, itu bisa mengakibatkan low vision. Nah, itu ya. makanya jika terjadi luka atau sakit pada bagian mata, jangan main-main dulu, langsung konsul ke dokter spesialis mata. Nah, terus apalagi katarak. Katarak bukan yang lemak di depan tuh ya teman-teman, itu bukan katarak. Maksud dokter Rinda adalah katarak di bagian lensa di dalam mata kita yang harus diperiksa di rumah sakit mata atau di klinik juga bisa, di puskesmas juga bisa.
Terus teman-teman glaukoma adalah tekanan bola mata. Maksud dokter Indah adalah tekanan bola mata. Kalau misalnya terasa sakit, terus ada sakit kepala, mata yang sakit ke kepala itu bisa disebabkan karena glaukoma. Terus diabetes. Nah, orang tua kita tuh banyak yang menderita diabetes, itu bisa jadi salah satu faktor penyebab pasien kita mengalami penurunan penglihatan atau bisa disebut dengan low vision, teman-teman. Terus ada lagi albino, terus bayi lahir prematur yang mengakibatkan katarak yang di bawah saat bayi. Nah, gitu maksudnya katarak kongenital ya, teman. Nah, terus Bu, apa sih Bu bahayanya low vision ini sebenarnya Bu? Misalnya kita udah luka nih Bu matanya, udah terjadi low vision nih kita sebenarnya, udah terjadi ruptur di mata, udah bekas. Terus gimana, apa sih bahayanya sebenarnya kalau kita tuh menderita low vision Bu? Apa kita mesti cemas banget atau apa gitu Bu? Baik, sebenarnya bahaya low vision tidak ada lagi ya. Artinya secara garis besar ini low vision adalah suatu hal yang terminal dari kondisi mata yang tidak bisa diapa-apain. Di mana tidak bisa kita berikan kacamata, sudah dioperasi, sudah diobati, kemudian sarafnya sudah tinggal berapa fungsinya yang tinggal sedikit. Artinya bahaya yang ada itu tidak banyak ya. Yang kita harap takutkan itu ada progresifnya. Bahaya dari low vision itu tidak ada. Jadi kita hanya memanfaatkan atau memberdayakan fungsi atau sisa penglihatan yang ada. Berapa persenkah mata itu yang tertinggal? Karena low vision ini mulai dari ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang lanjut. Contohnya yang lanjut nih, itu dia udah tidak bisa melihat dalam beberapa meter. Kemudian lapang pandangnya udah kurang dari 10 derajat, kecil. Karena lapang pandang itu nanti juga bisa terpengaruh dari penyebabnya. Kalau dia dari sentral, mungkin sentralnya yang rusak. Kalau orang stroke, mungkin yang hilang lapang pandangnya tergantung di daerah mana yang tertekan dari akibat stroke-nya tersebut yang menekan area untuk penglihatan. Bisa di samping, di atas, di bawah. Ya. Jadi itu yang diberdayakan. Artinya bahaya untuk penyakit yang ada tidak. Kecuali seperti penyakit yang bersifat progresif. Ada penyakit progresif seperti retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa ini sampai sekarang kan memang boleh dikatakan tidak ada pengobatannya. Tapi dia berlanjut. Berlanjut dia, di mana dia makin lama lapang pandang tepi atau perifernya makin berkurang, makin berkurang. Nah, itu memang akan terjadi progresif, penglihatannya makin jelek, makin jelek, makin jelek. Nah, itu bukan bahaya dari low visionnya, tapi progresif dari penyakit dasarnya. Oh, ya. Dari kitanya sendiri, itu adalah manajemennya. Kalau masih ringan, penata laksananya begini. Kalau dia udah lanjut, seperti ini, berbeda-beda. Nanti kita akan melakukan penata laksanaannya, apakah untuk lihat jauhnya, atau lihat dekatnya, atau kedua-duanya, gitu. Jadi bahaya yang kita takutkan dari low vision ini adalah pengobatan penyakit penyebabnya yang tidak ditolong. Itu yang kita takutkan. Nanti makin terlambat pertolongan penyakit penyebabnya akan memperberat kondisi low vision yang kita temukan. Jadi itu sebenarnya kalau yang kita takutkan dari low vision adalah mental. Karena low vision ini kan bernyangkut dari fungsi aktivitas kita sehari-hari, dia akan mempengaruhi secara mental pasien sendiri, baik dari pasien sendiri, keluarga, dan lingkungan. Makanya nanti dalam penata laksanaannya kita harus melibatkan untuk bagaimana mengatasi kecemasan, ketakutan, dan depresi dari pasien. Nah, itulah yang kita takutkan malah dari secara psikologis. Makanya nanti penanganan dari low vision ini akan berkaitan dari multidisipliner. Artinya tidak hanya dokter mata saja. Banyak nanti yang melibatkan multidisiplinernya tersebut. Jadi jangan ditakuti low vision. Low vision ini nanti memberdayakan mata yang tersisa, itu yang kita usahakan.
bagaimana nanti Iya, pasiennya bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan pekerjaan hmm, sehari-hari dan kegiatan sehari-harinya. iya. Ya, Itu teman-teman. Jadi yang sebenarnya membuat low vision semakin memburuk adalah penyakit yang menyebabkan low vision itu ada. Misalnya pasiennya tuh diabetes, nah tapi pasiennya makan sembarangan, masih nggak melakukan diet diabetes, nah itu bisa memperburuk keadaan matanya. Pertama nih, DM-nya semakin parah, terus otomatis low vision-nya juga akan memburuk. Nah, makanya itu kata dokter Rika tadi, pengobatan penyakitnya yang diutamakan dulu, baru nanti kita bisa memaksimalkan dari low vision tadi, teman-teman. ya, Nah, betul. Bu, terus bisa nggak Bu kita lihat tanda-tanda pasien kita tuh dengan low vision, Bu? Selain kita anamnes ada apa namanya, ada penyakit bawaan seperti yang Ibu jelaskan tadi, apa ada tanda-tanda fisikal yang bisa kita lihat dari pasiennya, Bu? Ya, baik, begini Intan, sebenarnya kadang-kadang kita tidak tahu loh pasien Hmm, itu punya sakit atau enggak, atau keluarganya, atau dia sendiri iya, tidak tahu mempunyai ada penyakit sesuatu yang berpengaruh iya, kepada matanya ya. Dia mm-mm, tidak iya tahu Bu, dia DM, betul. tahu-tahu penglihatannya Mm-mm, menurun, dia tidak tahu glaukoma, dia kehilangan lapang iya, pandangnya perifer. Karena lapang pandang itu mm, ada kehilangan lapang pandangnya sentral atau mm, perifer. Kalau dia sentral biasanya dari retina. Kalau perifer seringnya dari glaukoma. Kan banyak pasien tidak menyadari kalau dia punya sakit ya akan berpengaruh iya, terhadap penglihatannya. Dia hanya kayak katarak, dia tidak tahu kalau penglihatannya menurun, nah nanti timbul komplikasi. Sebenarnya iya betul Bu. tanda-tandanya kita sangat gampang kitanya. Kita kembali per definisi. Tadi kan dia ada tiga. Dia gangguan penglihatannya tidak maksimal, kemudian ada gangguan Mm, warna, kemudian dia gangguan lapang pandang. Kita akan melihat pasien ini kok kalau ini ada penglihatannya kabur dan dia tidak berjalan dengan baik, kemudian dia mengeluhkan paling kabur-kabur, dan kalau iya, pasien yang mempunyai gangguan lapang pandang perifer, dia sih jalan saja gitu, dia tidak ada masalah, mm, tapi dia nabrak-nabrak. Nah, seperti ah, ada retinitis pigmentosa gitu yang di mana ada sel dari rod dan kon, di mana sel rodnya yang batangnya yang lebih terkena, sehingga ketika maghrib dia udah mulai terganggu penglihatannya. Orang-orang awam dia bilang, oh kamu rabun senja, rabun senja. Sebenarnya dia ada penyakit retinitis pigmentosa. Mulai maghrib iya, dia iya, jalan iya, nabrak, atau anak-anak jalan nabrak. Kemudian orang yang mulai dia buram, yang biasanya dia biasa di lingkungannya jalan, aman, tenang. mm, Ketika dia berada di lingkungan baru yang dia tidak dikenalinya, dia mulai ragu, mulai mulai kagok gitu ya. oh, Gimana iya, nih iya, kok iya, jalannya orang ini kok nggak fokus ya, kok kayaknya agak gimana. Nah itu juga bisa. Kemudian dia juga menginterpretasikan warna. Warnanya juga kadang-kadang dia bilang, aduh itu warnanya kok coklat ya. Padahal sebenarnya warnanya agak merah gitu loh. Jadi merah, ada kontras warna yang dianya tidak baik lagi. Jadi kita lihat dari perubahan penglihatannya kabur, keterbatasan lapangan pandangnya, kemudian penurunan kontrasnya. Yang sering sekali juga yang kita lihat orang yang kita sadari itu adalah dia silau. Orang yang sering gangguan silau, low vision itu silau. Makanya kadang-kadang dia ngelihatnya pemakaian cahaya matahari dia mulai terganggu. Nah, jadi itu yang kita mm, lihat tanda-tanda itu kita lihat kalau pada orang dewasa ya, yang orang bisa kita dewasa, lihat. iya, Nah, bagaimana kalau pada bayi? Nah, kalau iya pada Bu, bayi kita lihatnya beda lagi. Bayi baru lahir, kadang-kadang yang tadi kita bilang ada dia katarak kongenital, katarak, kalau orang awam mm, bilang orang-orang mata. Orang-orang mata itu ora-ora ada mata, iya, putih, nah pupil ya. Kalau kita bilang pupil, di mm, belakang pupil itu ada putih, leukokoria kita bilang ada putih. Kita bisa lihat, oh bayi kok ada putih. Kemudian kalau dia masih usia 2 bulan, kita lihat, kita kasih dia responnya cahaya. Kalau cahayanya respon itu dia cahaya, tidak mengikuti, berarti ini kayaknya kok penglihatannya tidak normal. Kalau udah lebih dari 2 bulan, kita lihat kita ngikutin kasih benda. Kita bendanya itu kita kasih yang benda, berwarna terang.
kita ikutin dia, suruh nggak kita lihat-lihat gerak-gerakan benda dia matanya, dia ikutin apa enggak. Kalau dia nggak Hmm. ngikutin berarti dia nggak melihat atau dia nggak fokus dengan orang tuanya, yaitu pada bayi. Nah, berbeda lagi nanti pada usia sekolah. Di usia sekolah kita akan lihat lagi, kok anak ini kalau melihat dia deket. Nah, low vision itu sering dia lihat bukunya sambil dekat. Mungkin dia ada minus Hmm. tinggi, dia deket banget dia melihat seperti ini. Atau dia papan tulis nggak bisa ngelihat huruf yang gede-gede. Kemudian dia memicingkan mata, memaksakan penglihatan, atau dia Penglihatan. miring-miringkan, penglihatannya Iya, iya, tidak iya. bagus. Nah, nanti Nah, seperti inilah kelainannya. Nanti tahu-tahu makin buruk, minusnya Makin makin buruk. tebal, Iya. kemudian minusnya jadi miopia yang rabun jauhnya patologis, kena ke saraf matanya, dan tidak diperbaiki, ya jatuh ke low vision yang lebih berat. Jadi berbeda yang kita amati tanda-tanda dari orang low vision, apakah dia bayi, anak-anak, atau orang dewasa. Jadi Orang kita harus dewasa. jeli ya. Mm-mm. Jadi Iya. kita jeli melihat kemungkinan perubahan-perubahannya Tanda-tanda. teh atau tanda-tandanya bervariasi nanti dalam ini kita lihatnya begitu Intan. Ya, Bu. Wah, luar biasa sekali loh vision ya, Bu. Orang dewasa ada tandanya, kognitif juga, anak sekolah ada 2 bulan. Nah, orang tua di rumah, jangan lupa cek anaknya, nanti anaknya nabrak-nabrak kalau di rumah. Tapi tetap nggak diperhatikan, masih menganggap anaknya nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya udah ada tanda-tanda seperti yang disebutkan dokter Indah tadi, segera aja ke rumah sakit mata, Pandang Center. Oke. Terus Bu, kan udah ada nih tanda-tandanya Bu. Mungkin banyak teman-teman kita di sini yang merasa, wah iya ada tetangga aku yang kayak gitu, wah iya ada adekku kayak gitu, tanya Bu. Terus apa sih Bu terapi atau penanganan yang akan dilakukan kepada pasien kita yang mengalami low vision untuk meningkatkan vision, apa penglihatannya Bu? Ya, uh, bagi pasien-pasien low vision itu yang pertama kali kita harus melihat penata laksanaannya atau penanganannya itu dua dulu. Yang Hmm. dimana yang pertama adalah pemeriksaan mata penyebabnya apa oleh dokter mata. Kemudian penata laksanaannya berikutnya adalah meningkat secara psikologikal, edukasinya, mentalnya. Itu tahap ke rehabilitasinya dan penyesuaian nanti dengan penggunaan alat bantu yang kita lakukan. Alat bantu. Iya. Itu yang manajemen yang kita Hmm. awali dulu. Nah, Iya. nanti dalam pemeriksaan kita harus tahu dulu uh, tiba-tiba dibilang mata anak saya low vision, mata bapak saya low vision, Low karena vision ya. matanya yang sebelah cuma melihat cahaya saja. Oh Tapi iya. tidak seperti itu. Seperti kita katakan, low vision itu adalah keadaan mata terbaiknya. Jadi kalaupun satu matanya dia jelek, kalau satu matanya bagus, belum memenuhi Itu belum kriteria low low vision. vision, itu Iya. belum low vision. Kita berdayakan. Jadi Iya. artinya kita lihat mata yang terbaiknya kalau masuk low vision, kita terapi ada dua, ada tiga. Hmm. Pertama kita Tiga. terapi untuk jauhnya, maksimalnya berapa. Kita Hmm. nilai juga apakah untuk dekatnya dia masih mampu atau tidak, atau kedua-duanya tidak mampu, jauh dan dekat. Jadi kita lakukan terapi jauhnya, dekatnya, Jauh. atau keduanya. Karena Hmm. kadang-kadang pada anak low vision, kalau memang kemampuan matanya dia memang bisa membaca 10 senti seperti ini, dia masih mampu Hmm. belajar, kita tidak berikan alat bantu. Ya berarti dia memang memaksimalkan. Atau dia menulis dengan lebih dekat, tidak mesti 30 cm atau berapa, yang itu maksimal matanya diberdayakan kita masih bisa, mungkin kita tidak beri alat Maksimal. bantu. Jadi artinya Iya. kita periksa jauhnya bagaimana. Nanti alat bantu itu ada alat bantunya optik atau non optik. Kalau optik contohnya kacamata, kacamata pembesar. Kalau tuh Hmm. ada pembesaran hand magnifier, pembesaran kayak loop atau alat-alat yang semua banyak jenisnya. Iya. Kemudian Hmm. atau CCTV atau HAP yang digital. Atau pula ada yang non optik. Nanti juga ada non optiknya yang seperti apa. Hal yang sepele loh, sebenarnya topi. Topi itu Iya. dikategorikan non optik. Nah, non Iya, optiknya Bu. tongkat,
non Hmm, optik. Kemudian kita kalau pada anak bantu jalan. sekolah, alat bantunya Iya. fotokopi buku diperbesar karena dia tidak bisa ngelihat normal. Tapi bisa Gitu. fotokopi bukunya diperbesar Iya, atau iya, garis iya, iya, iya. bukunya dipertajam karena dia tidak bisa melihat garis-garis buku atau penulisan dengan spidol. Banyak, Iya, banyak. iya, Jadi iya. artinya ada buku, nanti ada Hmm, kertas plastik dibolongin untuk satu baris tipe skop namanya. Jadi setiap baris buku yang dia baca, tempat yang kosong, dia plastik berwarna, jadi tulisan yang lain nggak kelihatan, yang bolongnya satu baris, ya geser bolong satu baris itu jadi banyak alat-alat by optik dan non hmm. optik. Nah Iya, nanti iya, iya. selain optik dan non optik kita akan beralih lagi dengan untuk rehabilitasi buat Hmm, pasien-pasien low vision yang sudah berat. Rehabilitasinya bagaimana? iya. Di rumah sederhana. Di Kadang-kadang rumah dia aja. sudah tidak bisa diganti. Kalau anak-anak sekolah, kita kasih teleskop. Dia melihat papan tulis pakai teleskop. Dia lihat pakai Iya. teleskop. Nah, kalau seandainya dia masih bisa menulis dekat sekali, nanti dia nulis Hmm, lagi. Pakai pada mata yang terbaik di antara keduanya. Dia lihat teleskop ke keduanya. depan, membaca papan tulis atau ngelihat orang-orang yang lain yang nanti kita latih, Hmm, kita ajarkan. Jadi dia nulis iya. lagi. Nah, kalau sampai titik di mana kita tidak bisa memberikan yang cukup membantu alatnya, tentu kita beralih ke rehabilitasi. Artinya Rehabilitasi. rehabilitasi manajemennya. Hal-hal yang sederhana memang kita lakukan. Contohnya ya, salah satu kita di rumah pasien sudah lihatnya masih lihat remang-remang, tidak bisa pakai Hmm, alat bantu dekat lagi. iya. Sehari-hari mungkin dia tidak bisa memakai teleskop. Kita melatih pasiennya, rehabilitasinya berbeda lagi, Intan. Contohnya kita kasih dia bangun tidur pagi. Ketika dia bangun, dia kita ajarkan berapa langkah sih dia sampai pintu. Pokoknya dia Hmm, jalan 5 langkah sampai pintu. iya. Sampai pintu. Nanti dia mau ke kamar mandi, mungkin dia jalan 3 langkah ke kanan. Nanti kita ketemu dia ke ruang makan dulu. Kan nyampe ruang makan, 3 langkah lagi ke kiri, baru ke kamar mandi. Jadi pasiennya dia ajarkan seperti itu. Mobilisasi berapa Hmm, langkah dia dari iya. kamar ke pagar, berapa langkah dia Iya, ke iya, ruang iya, iya. tamu, berapa langkah dia ke dapur. Kemudian di rumah pun penata laksananya kita manajemen dan warna-warna. Artinya karena dia mempunyai kontras warna yang berbeda, kan Mm-mm. sekarang piring-piring, gelas kan banyak tuh yang Iya, berwarna-warni. iya warnanya Jangan banyak nanti, sekali. jangan nanti mejanya warna putih, piringnya putih, dia nggak tahu lagi yang Iya, mana iya. piringnya. Yang Jadi di mana yang meja piring makan, nih? jadi di mejanya kita kasih piringnya warna merah, warna hijau. Hmm. Atau nanti setelah periksa dari dokter, ternyata yang rusak itu sentral penglihatannya, retinanya sentralnya, dia tidak Hmm. bisa melihat warna biru dan kuning. Sehingga kita dokter, Bu, nanti di rumah dikasih warnanya yang hijau ya. Bu, Oh, nanti selain yang dikasih itu ya, Bu. merah ya. Nah, nanti dokternya Ah, akan ngarahin. Piringnya yang merah ya, hmm. Bu. Nanti kursi ruang tamunya kasih merah ya, Bu. Biar nggak Iya. nabrak-nabrak bapaknya di rumah. Nah, Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Jadi manajemen yang kecil-kecil itu sebenarnya kadang-kadang tidak disadari. Oh ya udah nggak ngelihat ya biarin aja. Sebenarnya ada Kompleks manajemen ya. dari kita. Kompleks sekali. Jadi melibatkan keluarga, lingkungan, dan support keluarga, emosional, pasiennya Support. jadi juga Iya, konflik. Nah, itu dia benar. support support memang benar-benar nomor satu Hmm, memang kalau low vision. Iya, betul. iya. Hmm, Nah, teman-teman ingat ya kalau misalnya ada keluarganya yang low vision, nggak boleh tuh di dibiarin aja, diajarin kalau misalnya gimana mau ke kamar mandi berapa langkah, keluar rumah berapa langkah. Nah, jadi bisa mandiri pasiennya nggak merasa memberatkan orang di rumah gitulah. Terus dia merasa masih bisa nih aku sendiri nih gitu ya teman-teman. Nah Bu, kan Ibu udah jelasin nih banyak kali. Teman-teman nyatet nggak nih? Nih banyak nih sebenarnya yang disebutkan Dokter Indah tadi contohnya. Nggak hanya dengan medis bisa dimaksimalkan pasien dengan low vision. Bisa dengan kita ngajarin ada beberapa warna yang mesti dipilih kalau misalnya pasiennya tuh uh,
resisten dengan apa, nggak bisa ngeliat biru kuning, kita pilih warna yang lain aja. Nah gitu sebenarnya kata dokter Indah, teman-teman. Catat ya, harus dicatat. Terus Bu, karena Ibu udah jelasin banyak sekali nih tentang low vision, apa pesan-pesan yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat yang sebenarnya belum ngeh sama low vision di sekitar lingkungannya, dan juga apa yang mesti dilakukan masyarakat kita jika ada beberapa keluarganya yang mengalami low vision? Ya. Baik, ya mungkin yang perlu kita himbau ya kepada masyarakat, penyakit low vision itu bukan suatu penyakit terminal yang kita bersifat pasrah. Artinya kadang-kadang ada keluarga, sanak saudara yang cuma remang-remang, kemudian hanya melihat setengah meter, atau memang pernah ke dokter mata atau ke optik. Biasanya masyarakat kita kan seringnya ke optik, oh udah nggak bisa diberi kacamata lagi, gitu loh, udah nggak bisa, nggak beri kacamata juga nggak bagus penglihatannya. Sebenarnya masih ada tata laksana kita di low vision. Nanti kita akan berikan alat Banyak. bantunya. Alat Iya. bantu kaca pembesar kah, magnifier kah, kemudian alat bantu yang lainnya. Kemudian alat bantu itu sangat kita memberdayakan fungsi penglihatan yang ada. Jadi Iya. artinya kita tidak boleh pasrah dengan keadaan low vision. Bahkan keadaan pasien yang sudah near blindness, artinya hampir buta, masih bisa kita tata laksanakan, di mana kita berdayakan pasien itu bisa mandiri, bisa beraktivitas sendiri, Mandiri. meningkatkan Iya. kualitas hidupnya Kualitas sendiri. hidup. Kita Iya. berikan dia pelatihan, kita berikan dia edukasi. Jadi artinya bukan terminal kita tidak bisa. Dia bisa Iya. memfungsikan dirinya sendiri sebagai masyarakat yang bisa berguna Masyarakat. bagi dirinya sendiri, Bagi keluarganya, dirinya dan lingkungannya. dan Artinya lingkungan. jangan, Iya. karena orang sering menganggap, sering orang dibilang sebenarnya dia low vision, orang tidak percaya. Orang dia bisa jalan, kok dia dibilang Iya. low vision, sebenarnya dia bisa jalan. Tetapi Iya. dia ngelihat dekat nggak bisa, nggak bisa membaca. Nggak Kita bisa. bantulah Iya. alat bantu baca atau sebaliknya. Jadi ya, ingat, bukan akhir dari segala usaha untuk Usaha, kacamata. bukan akhir dari pengobatan mata Iya. nih. Nah, low vision teman-teman, banyak sekali. Kalau misalnya nggak bisa lihat dekat, kita kasih kacamata dekat, ya kan Bu? Iya, kita kasih kaca pembesar, kita kasih magnifier ya. Oke. Nah, banyak sekali nih. Asik banget sebenarnya. Tapi kita udah di ujung. Ini nih, Intan rangkum ya. Sebenarnya low vision tuh teman-teman, nggak akhir dari penglihatan kita nggak bisa lihat. Kata Dokter Rinda, low vision bisa kita maksimalkan dengan hal-hal yang bisa sebenarnya membuat percaya diri atau penglihatan kita bisa lebih maksimal lagi. Low vision dikatakan low vision jika penglihatan mata terbaiknya, misalnya sebelah udah nggak bisa lihat nih, udah jelek banget, udah nggak lihat. Nanti kalau pemeriksaan mata tuh teman-teman nggak yang sekali dua kita lihat, sebelah dulu. Nah, yang paling bagus, yang paling optimal matanya, dan itu udah minim, nah itu baru yang dibilang dengan low vision teman-teman. Nah itulah Dokter Rinda akan memberikan terapi-terapi yang sangat banyak kepada teman-teman yang low vision. Nah, beberapa hal tadi udah disebutkan Dokter Rinda, tolong diingat dan tolong dicatat. Kalau misalnya masih ragu, ayo ke sini, ke Padang Eye Center, berobat ke Padang Eye Center. Nah, untuk beberapa hal nih, teman-teman informasi, kalau misalnya teman-teman mau berobat ke PEC, udah ada websitenya loh. Nah, di sana ada tempat bookingannya. Teman-teman nggak mesti harus datang ke sini dulu. Kalau mau berobat H-1, bisa langsung daftar di antrian.padangeyecenter.com. Nah, di sana juga ada nama-nama dokter kita, termasuk nama Dokter Rindawati, spesialis mata kita hari ini. Nah, di sana teman bisa milih nih dokter-dokter mana aja yang dokter refraksi ada, katarak ada, seperti yang dibilang Dokter Rinda tadi. Salah satu yang mengakibatkan low vision adalah katarak yang berkelamaan. Udah dibiarkan lama, udah keras sekali kataraknya, itu bisa mengakibatkan low vision, teman-teman. Iya, nah, bila tidak tertanggulangin ya, tidak dilakukan penata laksanaan yang baik. Betul, nggak dibawa ke sini, udah kabur gitu penglihatan kan? Timbul komplikasi. Iya, timbul komplikasi, maka mengakibatkan low vision, teman-teman. Terus
Mungkin untuk saat ini, sahabat PC, apabila ada mengalami low vision, segera periksa matanya ke Padang Eye Center. Apabila membutuhkan informasi, datang ke sini. Ada Dokter Rinda, ketemu Dokter Rinda. Nah, mungkin untuk hari ini sekian dulu untuk live kita. Terima kasih untuk teman-teman Padang Eye Center yang udah ikut live dengan kita. Terima kasih buat narasumber cantik kita, Dokter Rindawati, buat Sama-sama. panitia, dan juga buat tim PEC. Halo. Semoga live kita hari ini bermanfaat dan juga bisa Amin. membantu teman-teman semuanya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.